Kemudian kita kembali ke posisi Lin Ho. Saat ini Enmu yang ada di tubuh Lin Ho merasa bingung, soalnya ia tidak kembali ke wujud dewanya. Ia bertanya-tanya, ada apa emangnya? Apa ada yang mengganggu tubuhku? Apa si Yon Yon melakukan sesuatu kepada tubuhku? Jika tubuhku rusak di alam dewa, itu berarti diriku yang sekarang tidak bisa melakukan pergantian tubuh. Atau jika ada seorang dewa yang menghalangiku dengan magicnya, maka aku juga akan kesusahan untuk kembali ke tubuhku. Apa semua ini gara-gara aku tidak menghadiri rapat para dewa, sehingga mereka menghukumku dengan memblokir jiwaku kembali ke alam dewa? Lin Ho berdiri, ia kesal sekali dengan keadaannya saat ini. Jika memang para dewa pelakunya, akan aku hancurkan mereka semua, ucap Lin Ho sambil memukul pintu. Dasar dewa, dewa lemah, aku tidak terima kalian menghukumku seperti ini. Awas saja kalian semua, akan aku hancurkan satu persatu, ucap Lin Ho sambil menghancurkan pintu rumahnya. Buset, hancur beneran pintunya. Sudahlah, percuma juga melampiaskan amarahku kepada benda ini. Aku merasa percuma. Sekarang cuman Yon Yon yang aku andalkan. Semua ada di tangan Yon Yon. Aku percaya kepadamu Yon Yon. Kemudian keesokan harinya Lin Ho pergi ke Taman Sonju. Ia saat ini melatih tubuhnya supaya kuat menahan serangan. Sampai-sampai otot perutnya menjerit-jerit karena terkena kram otot. Tapi Lin Ho malah senang. Ia merasa bahagia karena berkali-kali kena kram otot. Mantap. Para warga sampai bingung mendengar teriakan Lin Ho yang berlatih dari pagi buta sampai sore. Itu anak sudah nggak punya otak. Otaknya cuma otot semua. Karena sudah kelelahan, Lin Ho pun terjatuh. Di saat itu ia malah melihat ada wanita berkacamata yang ia namai ketua kelas. Kenapa kau tidak berangkat sekolah hari ini? Aku jadi disuruh menemuimu lagi. Kau ini masih waras tidak sih? Ucap ketua kelas marah. Kemudian mereka berdua duduk di Taman Sonju. Lin menceritakan kalau dirinya saat ini mau fokus latihan. Ia mau membentuk tubuhnya menjadi lebih kuat. Kalau nggak kuat buat apa sekolah? Rasanya percuma sekolah. Kayaknya kau yang berbuat perbuatan sia-sia. Emangnya setelah kau kuat, kau mau ngapain? Ya jelas bertarung lah. Aku akan bertarung melawan lawan yang lebih kuat. Aku ingin merasakan pertarungan melawan orang yang lebih kuat. Dan menang. Itu sensasi yang aku rindukan. Terus, setelah kau menang, kau mau ngapain lagi? Ya jelas bertarung, latihan, cuman itu yang bisa aku lakukan sekarang. Otakmu memang sudah bergeres. Mungkin kau kebanyakan dibully jadinya otakmu bergeser. Sekarang kau berubah drastis, tidak seperti sebelumnya yang selalu belajar dan menantikan kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Aku sekarang tidak terlalu peduli lagi denganmu, jadi urus saja dirimu sendiri. Dan lagi, berangkatlah ke sekolah besok. Mungkin kau akan menemui banyak lawan di sana. Ucap ketua kelas yang mana ia mulai pergi meninggalkan Lin Ho. Ya, memang otak-otot susah dinasehati. Tapi Lin Ho jadi kepikiran untuk sekolah di sono banyak lawan. Sepertinya ia akan sekolah besok. Ia mau mencari lawan untuk diajak sparring. Mantap, ide yang bagus. Akan tetapi, ketika ia mau pulang, ada seseorang yang berdiri di belakang Lin Ho. Siapa itu dah? Pria itu mengenakan masker gas, dan ia bertanya, kau yang namanya Lin Ho kan? Ho, aroma pertarungan. Lin Ho senang sekali. Akhirnya ia menemukan lawan. Dan benar, itu tangan kanan yang melayang tajam. Menyenangkan, aku sangat senang. Kemudian kita flashback dulu. Di saat Kang Cheol berumur 15 tahun. Saat itu dia sudah belajar menjadi petinju, dan ia belajar tinju karena satu hal. Yaitu karena sang kakak adalah seorang aktris balerina. Kakaknya sangat anggun ketika ia manggung, tapi ada sesuatu yang membuat Kang Cheol khawatir, yaitu penguntit. Ada seorang penguntit yang mengidolakan kakaknya Kang Cheol sampai-sampai ia berbuat nekat. Si penguntit sangat terobsesi dengan kakaknya Kang Cheol. Ia bahkan menaruh banyak foto di dinding kamar kosnya. Ia sangat menyukai foto-foto itu. Sampai suatu saat, ada kesempatan untuk berjumpa dengan idolanya itu. Ia membuntuti si balerina sampai ke suatu tempat yang sepi. Ia mau melakukan kehangatan dengan balerina kesukaannya ini, tapi itu tidak berjalan lancar. Ada seseorang yang melindungi si balerina, dan ia adalah Kang Cheol. Kang Cheol selalu bersama kakaknya kemanapun ia berada. Jadinya, ia selalu menghadang orang-orang gak jelas seperti ini. Yang tapi si penguntit tidak menyerah, ia sangat terobsesi dengan si balerina. Sampai suatu hari ia nekat menggunakan besi terasah, ia akan menyerang si balerina.
Tapi Kang Cheol menghentikannya. Ia sangat marah waktu itu. Sampai-sampai melukai si penguntit dengan tinju mautnya. Tapi karena pertarungannya itu, sang kakak terluka. Kakinya tergores. Itu kaki berharga yang digunakan untuk menari balet. Dan sekarang terluka. Si penguntit senang, tapi Kang Cheol marah sekali dengan perbuatan si penguntit. Ia pun melakukan serangan beruntun tanpa henti, sampai si penguntit dibawa ke rumah sakit jiwa karena gangguan mental. Setelah kejadian itu, Kang Cheol berubah menjadi seorang pemburu preman. Ia melakukan aktivitas main hakim sendiri. Daripada nunggu polisi, lebih baik main hakim sendiri. Ia pun menghajar preman-preman yang ada di setiap gang. Dan ia tidak pandang bulu dalam melakukan tindakan tersebut. Ini adalah hukuman yang tepat untuk para preman penganggu. Semua preman itu sampah, jadi sudah selayaknya mereka itu dibuang ke tempat sampah. Di posisi sekarang, Lin Ho menerima kepalan tangan dari Kang Cheol. Lin Ho langsung mundur ke belakang, tapi Lin Ho tidak merasakan kesakitan yang serius. Ini cuma pukulan ringan. Apa-apaan pria ini? Apa dia mengetesku? Tanganmu ringan sekaki, aku tidak merasakan ada kekuatan di dalamnya. Aku sangat kecewa dengan kepalan tanganmu itu. Ayolah bro, serius sedikit. Dari kemarin aku belum menemukan lawan yang kuat, apa kau adalah lawan yang kuat? Buat aku terhibur bro. Kau memang preman sampah, sukanya membuli orang. Aku tidak akan membiarkan manusia sepertimu hidup bebas tanpa hukuman. Sampah harus ditaruh di tempat sampah. Aku tidak tahu apa maksudmu, tapi majulah. Aku menantikan pertarungan hebat denganmu. Buset, Kang Cheol langsung mode marah level 1. Ia tidak menyangka bocah masih sekolah seperti ini omongannya kayak preman pasar. Kang Cheol pun maju. Ia akan menyerang duluan. Lin Ho langsung mundur. Ia tahu lawannya cukup kuat. Lin Ho pun menghindari semua serangan yang dilakukan sama Kang Cheol. Ia melakukan serangan beruntun yang cepat. Lin Ho merasa senang karena latihannya cukup bermanfaat. Sekarang tubuhnya jadi tidak kaku-kaku lagi, jadinya Lin Ho bisa melakukan pergerakan yang lebih cepat dari sebelumnya. Gerakan menghindarmu cepat sekali. Tapi, coba hentikan seranganku ini. Lin Ho terkena serangan gatal dari Kang Cheol. Ia melakukan hempasan tangan dengan mengincar sisi perut Lin Ho. Tapi Lin Ho berhasil menahan serangan itu dengan sikutnya. Itu cukup menyakitkan, tapi lebih baik daripada terkena perut. Nanti tidak sadarkan diri. Serangan kuat diluncurkan kembali, Kang Cheol benar-benar tidak memberikan ruang istirahat kepada Lin Ho. Ia terus menyerang dengan kekuatan penuh. Lin Ho kembali menahan serangan itu dengan lengannya. Ia benar-benar kepayahan dengan serangan kuat dari Kang Cheol. Tidak hanya itu, Kang Cheol menyerangnya dengan bertubi-tubi. Serangan itu semuanya ditahan oleh lengan Lin Ho, sampai-sampai ia mundur ke belakang. Tapi akhirnya tangan Lin Ho tidak kuat. Tangannya sangat sakit, ia sampai tidak bisa menggerakkan tangannya. Sakit banget bro. Sampai akhirnya serangan ke ulu hati mengenai Lin Ho. Itu serangan liver, bahaya bro. Lin Ho kesakitan. Ia berusaha untuk mempertahankan kesadarannya. Padahal sakit banget kena pas area liver. Kang Cheol sampai takjub dengan ketahanan si preman bocah. Ia merasa makin kesal dengan kelakuan si preman bocah, padahal sudah kena bagian vital, tapi masih bertahan. Dan lagi terlihat, Lin Ho malah tersenyum senang. Ia merasakan rasa sakit luar biasa. Lin Ho malah menikmatinya. Rasa sakit yang benar-benar sakit. Luar biasa. Sudah berapa ribu tahun aku tidak merasakan hal ini. Kang Cheol benar-benar nggak habis pikir. Kenapa bocah sekecil itu malah memiliki hasrat bertarung yang kuat banget? Ini nggak masuk di akal. Kang Cheol makin kesal dengan preman bocah ini. Apa-apa Anda? Rasa sakit ini menginginkanku saat aku masih menjadi makhluk setengah dewa. Aku merasakannya sama persis saat itu. Aku benar-benar senang mengenang masa-masa itu. Masa di mana Enmu melawan Raja Monster Grogori. Seorang raja kuat yang berhasil menundukkan sang petarung Enmu. Saat itu Enmu kesakitan, ia dihajar habis-habisan sama Grogori. Dan ketika ia sudah merasa lelah, ia menutup wajahnya dengan jari-jarinya. Yang kemudian ia tertawa melihat lawan kuatnya. Tapi Grogori saat itu tidak terpengaruh oleh otak-ototnya si Enmu. Grogori tidak memberi kesempatan Enmu untuk melawan balik. Dan akhirnya, Enmu menggunakan trik kecil. Enmu melempar kain tebal yang menutupi dirinya. Dan Grogori malah memukul kain tebal itu. Itu cuma tipuan kecil untuk petarung jalanan. Dan sekarang, Enmu langsung melakukan perlawanan. Ia menghajar berkali-kali si monster Grogori.
Tapi monster Grogori baik-baik saja. Ia malah menyerang balik Enmu. Enmu terhempas dengan serangan itu, tapi serangan itu membuat Enmu tersenyum lebar. Ini nikmat sekali, bro! Dan sekarang di tubuh Lin Ho, Enmu merasakan sensasi yang sama. Tapi pria topeng ini tidak sekuat Grogori. Ia hanya manusia dengan kekuatan fisik yang terlatih. Dan ekspresi yang ditunjukkan Lin Ho kepada Kang Cheol adalah ekspresi merajuk. Ia benar-benar merajuk, karena si pria topeng tidak sekuat yang ia pikirkan. Waduh, Kang Cheol sudah marah level maksimal. Ia sangat marah. Rasanya ingin sekali merendam bocah preman bocah itu di dalam sumur yang dalam. Kang Cheol langsung berlari untuk menghentikan wajah aneh dari preman bocah. Dan si Lin Ho sebagai preman bocah, ia masih berwajah merajuk. Aneh banget ini bocah kelakuannya.